warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang saya kemukakan sebelumnya, saya akan berikan contoh soal, tetapi saya tidak akan berikan contoh soal yang banyak. Jadi yang saya berikan hanya ada 3 contoh soal, yaitu tentang simpangan rata-rata, ragam variansi, dan simpangan baku. Nah, oke, mari kita lihat contoh soalnya. Contoh soalnya diketahui data 2, 4, 4, 2, 5, 4, 5, dan 6. Yang diminta dicari atau tentukan simpangan rata-rata, variansi atau ragam, dan simpangan baku. Oke, selanjutnya kita lihat yang pertama kali yang harus kamu lakukan adalah mengurutkan data ini ya. Urutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi kamu urutkan dulu, yaitu 2, 2, kemudian 4, 4, 4, 5, dan 6. Dihitung jumlah datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kurang 1. Oh, 5-nya ya, 5-nya 2. 2, 5-nya ada 2. 5 dan terakhir 6. Kemudian yang langkah selanjutnya adalah menentukan rata-rata, karena nanti rata-rata ini yang akan digunakan untuk rumus simpangan rata-rata, simpangan baku, ataupun ragam variansi. Oke, kita tentukan dulu rata-ratanya. 2 ditambah 2 ditambah 4 tambah 4 tambah 4 ditambah 5 ditambah 6. Dibagi jumlah datanya tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Kalau udah dijumlahkan itu hasilnya 32 ya. Nanti kamu bisa cek sendiri ya, jumlahnya 32 dibagi 8. Jadi rata-ratanya adalah 4. Kita sudah ketemu rata-ratanya. Kemudian soal pertama tadi adalah diminta untuk menentukan simpangan rata-rata. Rata-rata sudah diketahui 4, maka kita akan menentukan simpangan rata-rata. Nah, untuk mencari simpangan rata-rata, kamu harus ingat rumusnya terlebih dahulu ya. Rumusnya ini menggunakan tanda garis. Ini dibaca nilai mutlak. Nilai mutlak dari XI dikurangi X bar atau rata-rata dibagi N. Nah, kalau saya lebih cenderung lebih mudah menggunakan tabel supaya terlihat jelas cara menghitungnya. Oke, kita dari awal ya. Karena tadi rumusnya adalah XI min X bar, kamu ingat tadi rata-ratanya berapa? 4 ya. Kita bisa copy rata-ratanya tadi dulu supaya nanti kamu tidak lupa. Kita copy rata-ratanya. Nah, sini. Nah, ini rata-ratanya ya. Rata-ratanya sama dengan 2 kurangi 4 sama dengan minus 2. Ya, saya geser. Nah, kemudian 4 kurangi 4 sama dengan 0. 5 dikurangi 4 sama dengan 1. 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Nah, ini karena di sini jadi nilai mutlak, maka minusnya tidak boleh ada. Nilai mutlak kan, kalau nilai mutlak kan semuanya harus bernilai positif. Maka ini hasilnya adalah 2, 0, 1, 2. Di sini ada F kali nilai mutlak. Frekuensinya berapa? 2 dikalikan 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Gitu ya, langsung ya. Ini ya, jadi 2 kali 2 sama dengan 4. Kemudian 0 kali 3 sama dengan 0. Kemudian 1 kali 2 sama dengan 2. Kemudian 1 kali 2 sama dengan 2. Maka ketika jumlahnya sama dengan 8. Maka simpangan rata-ratanya adalah 8. N-nya berapa? N-nya adalah tadi N-nya 8. Maka ini adalah sama dengan berapa? Simpangan rata-ratanya sama dengan 1 ya. Ini untuk menentukan simpangan rata-rata. Selanjutnya kita akan menentukan apa? Ragam variansi. Rumusnya bedanya sedikit sekali. Kalau tadi menggunakan nilai mutlak, sekarang kita menggunakan tanda kuadrat ya. Saya akan mengcopy hasilnya yang ini dari yang
di depan tadi, di sebelumnya, supaya lebih cepat ya. Jadi ini kita sudah punya hasil ini, dengan saya copy saja, saya masukkan ke sini, karena sama ya. Jadi kalau menggunakan tabel enaknya seperti ini. Jadi kamu menghitungnya menurut saya lebih mudah ya. Dan ini saya geser dulu sebentar. Oke. Hasilnya min 2 pangkat 2, 4. 0, maaf. 0, kemudian 1, kemudian 4. Nah, F kali sama ini, frekuensi kali X pangkat 2. 2 kali 4 sama dengan 8. 3 kali 0, 0. 2 kali 1 sama dengan 2. 1 kali 4 sama dengan 4. Hasilnya adalah 16. Maka di sini adalah 14 dibagi 8. Hasilnya berapa? 14 bagi 8, 1, tentang kita akan contoh soal selanjutnya adalah tentang simpangan baku. Nah, ini datanya saya ambilkan dari data ragam variansi, sama ya. Sama persis. Bedanya hanya kalau simpangan baku itu diberi tanda akar ini, jadi ada akarnya, maka ini bisa langsung kamu tulis S kuadratnya 1,75 karena tadi ragam variansinya sama dengan 1,75. Nah, hasilnya ini menjadi 1,32. Oke, itu adalah contoh-contoh yang saya berikan tentang simpangan rata-rata, ragam variansi, dan simpangan baku. Semoga membantu dan semoga mempermudah kalian dalam belajar. Nanti kalau saya berikan contoh soal bisa digunakan sebagai salah satu contoh pengerjaan. Kamu boleh menggunakan tabel atau tidak, itu monggo. Jadi kamu yang berhak memilih mau pakai tabel silahkan atau mau enggak silahkan. Jadi dipersilakan dengan caranya masing-masing selama itu masih sesuai dengan aturan. Oke, terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Semoga semuanya segera membaik dan kita bisa tetap muka secara normal. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.